Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Organisme Pengganggu Tanaman. Dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki acara 4, yaitu mengenal hama-hama tanaman sayuran, palawija, dan perkebunan. Adapun tujuan yang akan kita lakukan untuk acara 4 ini yaitu untuk mengenal beberapa hama yang menyerang tanaman sayuran, palawija, dan perkebunan serta gejala serangan yang ditimbulkannya. Adapun bahan-bahan praktikum yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu hama penggerek buah terong Helicoverpa armigra, hama pemakan daun kol Prutella silostella, hama pemakan ubi jala Silas formicarius, hama penggulung daun cabai Apis sp, hama pada tanaman padi Nila parvata lugens, dan hama pada beras Sitophilus oryzae. Yang pertama yaitu hama Prutella silostella L, berfilum Arthropoda, berkelas Insecta, berordo Lepidoptera, berfamili Plutellidae, bergenus Prutella, dan spesies Prutella silostella. Serangga Prutella silostella biasanya berwarna hijau, bila tersentuh maka akan menjatuhkan diri. Ketika dewasa biasanya disebut dengan ngengat. Serangga ini merusak tanaman pada stadium larva. Larva yang baru menetas akan merayap ke permukaan daun dan melubangi epidermis daun, sehingga daun kubis atau kol terlihat berlubang atau bahkan mudah rontok. Adapun tanaman inang dari hama Prutella silostella ini selain daripada kol yaitu lobak, brokoli, dan lain sebagainya. Adapun pengendalian yang harus kita lakukan untuk menangani atau mengatasi penyebaran Prutella silostella ini, yang pertama yaitu pengendalian secara mekanik dengan memangkas tanaman yang terserang oleh Prutella silostella, kemudian melakukan penggiliran tanaman dengan tanaman bawang dan lain sebagainya. Selanjutnya pengendalian biologis yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti Harpalus sp dan lain sebagainya. Adapun pengendalian kimiawi yang harus dilakukan jika seandainya pengendalian mekanik dan biologi tidak dapat dilakukan, maka dilakukan pengendalian kimiawi yaitu dengan memanfaatkan pestisida atau bahan-bahan kimiawi lainnya. Hama Silas formicarius, berfilum Arthropoda, berkelas Insecta, berordo Coleoptera, berfamili Curculionidae, bergenus Silas, dan spesies Silas formicarius. Silas formicarius memiliki siklus hidup berlangsung 1 hingga 2 bulan yang terdiri atas telur dan larva dengan 3 tahap instar, pupa, dan imago. Imago memiliki warna yang mencolok dan memiliki badan, kaki, dan kepala dengan bentuk yang panjang dan pipi. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh hama ini pada ubi jalar, larva serangga ini menyerang umbi dan membuat umbi menjadi berlubang dan terasa pahit jika dikonsumsi. Adapun tanaman inang dari Silas formicarius selain dari ubi jalar yaitu seperti kentang, wortel, dan lain sebagainya. Pengendalian yang harus dilakukan untuk menangani dan mengatasi penyebaran dari Silas formicarius ini yaitu dengan melakukan sortasi pada umbi, melakukan pemasangan jaring atau melakukan pemangkasan pada tanaman yang terserang. Kemudian pengendalian biologisnya yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti Beauveria bassiata, serta pengendalian kimiawi dengan melakukan penyemprotan bahan-bahan kimiawi atau pestisida. Selanjutnya yaitu hama Nila parvata lugens, berfilum Arthropoda, berkelas Insecta, berordo Homoptera, berfamili Delphicidae, bergenus Nila parvata, dan spesies Nila parvata lugens. Adapun ciri-ciri dari Nila parvata lugens ini yaitu adanya bintik hitam pada sayap bagian depan dengan taji tungkai belakang. Tumbuhnya terdapat 3 garis memanjang berwarna coklat muda bila dilihat dari samping garis ubun-ubun rata dan sejajar dengan garis batas leher. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh Nila parvata lugens ini, werek ini menyerang tanaman pada bagian daun dan pelepah daun pada semua fase pertumbuhan. Hama ini juga menyerang tanaman sehingga tanaman itu menjadi layu, berwarna kuning hingga kecoklatan, bahkan tanaman tampak seperti mengering atau terbakar.
Adapun tanaman inang dari Nila parvata lugens ini selain padi, yaitu jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Adapun pengendalian mekanik yang harus dilakukan untuk mengatasi penyebaran Nila parvata lugens ini, yaitu dengan melakukan pemangkasan pada tanaman yang terserang. Kemudian pengendalian biologis yang harus dilakukan yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti laba-laba atau kumbang. Dan pengendalian kimiawinya yaitu menyemprotkan bahan-bahan kimiawi atau pestisida. Selanjutnya yaitu hama aphids, berfilum Arthropoda, berkelas Insecta, berordo Hemiptera, famili Aphidnidae, genus Aphids, dan spesies Aphids gossypi. Aphids memiliki ciri-ciri berwarna hijau kekuningan bahkan kecoklatan. Ukuran badan agak bulat, memiliki sepasang antena. Adapun gejala serangan yang ditimbulkan atau yang diakibatkan oleh aphids ini, atau biasa kita kenal dengan kutu daun, dia menyerang tunas dan daun muda dengan cara menghisap cairan tanaman sehingga helaian daun dapat menggulung. Tanaman inang dari aphids ini selain cabai, yaitu jeruk dan lain sebagainya. Adapun pengendalian yang harus dilakukan untuk mengatasi dan menangani penyebaran yang berlebihan dari aphids ini yaitu dilakukan pengendalian mekanik dengan memangkas tanaman yang sudah teridentifikasi oleh aphids atau menggunakan musa jerami. Kemudian pengendalian biologis yang harus dilakukan yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya dari famili Spirididae. Pengendalian kimiawi yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan kimiawi atau pestisida. Hama Cytophilus oryzae, berfilum Arthropoda, berkelas Insecta, berordo Coleoptera, berfamili Curculionidae, bergenus Cytophilus, dan spesies Cytophilus oryzae. Cytophilus oryzae biasanya berwarna coklat dengan bentuk tubuh ramping dan pipi, bentuk kepala menyerupai segitiga, pada sayapnya terdapat garis-garis yang membujur. Adapun gejala serangan yang ditimbulkan oleh hama ini menggerek beras sehingga beras berlubang. Hama ini menyerang beras pada fase larva. Inang dari hama ini yaitu kacang hijau, beras, dan lain sebagainya. Adapun pengendalian yang harus dilakukan untuk menangani dan mengatasi penyebaran Cytophilus oryzae yang meluas, yaitu dilakukan dengan sortasi beras atau menyimpan di tempat yang tidak lembab. Kemudian pengendalian biologis yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti semut merah. Dan pengendalian kimiawi yaitu dengan menyemprotkan bahan-bahan kimiawi atau pestisida. Hama Helicoverpa armigra, berfilum Arthropoda, berkelas Insecta, berordo Lepidoptera, famili Noctuidae, genus Helicoverpa, dan spesies Helicoverpa armigra. Ciri-ciri dari hama ini bersifat polifag, telurnya berwarna putih kekuningan, ukuran larva 2-4 cm. Kemudian warnanya hijau, kecoklatan, bahkan kehitaman. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh hama ini pada buah terong. Terong berlubang dan airnya akan membusuk jika terinfeksi sekunder dan rontok. Adapun tanaman inang selain buah terong yaitu jagung, tembakau, cabai, dan lain sebagainya. Adapun pengendalian yang harus dilakukan untuk menangani penyebaran yang meluas bagi hama ini yaitu pengendalian mekanik, yaitu dengan memasang perangkap, penggiliran tanaman. Kemudian pengendalian biologis yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti patogen NPV dan lain sebagainya. Dan pengendalian kimiawi yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan kimiawi atau pestisida.